Shalom saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai dan sejahtera daripada Allah boleh menyertai saudara pada hari ini. Senang sekali rasanya hari ini boleh kembali menyapa saudara di hari Rabu tanggal 5 April 2023. Saya Pendeta Ranu Wijayanto. Nats Renungan Firman Tuhan bagi kita di hari ini sesuai dengan Nats Almanak Gereja Kalimantan Evangelis diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-50 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Izinkan saya boleh membacakan bagi kita demikian. Beginilah firman Tuhan. Di manakah gerangan surat cerai ibumu, atau tanda aku telah mengusir dia? Atau kepada siapakah di antara penagih hutangku aku pernah menjual engkau? Sesungguhnya oleh karena kesalahanmu sendiri kamu terjual, dan oleh karena pelanggaranmu sendiri ibumu diusir. Mengapa ketika aku datang tidak ada orang, dan ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab? Mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan, atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan? Sesungguhnya dengan hardikku aku mengeringkan laut. Aku membuat sungai-sungai menjadi padang gurun. Ikan-ikannya berbau amis karena tidak ada air dan mati kehausan. Aku mengenakan pakaian kelam pada langit dan menyelimutinya dengan kain kabut. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, curiga atau mencurigai saat ini menjadi sebuah fenomena yang semakin sering kita temukan dan sudah biasa terjadi. Semua kesempatan dipakai oleh orang untuk kepentingan dan keuntungannya sendiri dengan cara mencurigai. Termasuk salah satu contohnya adalah memakai slogan atau embel-embel dari identitas tertentu. Dengan tidak heran kita menjadi terbawa dalam arus kepercayaan. Pada mulanya orang datang dengan embel-embel tertentu menggunakan kata-kata yang baik, namun bisa saja ia mencurigai orang lain, bahkan juga dalam ajaran tertentu dia mencurigai Tuhannya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari bacaan ini saya ingin membawa kita melihat bagaimana ketidakpercayaan Israel akan kesungguhan Tuhan yang ingin membawa mereka keluar daripada perbudakan di Babel. Mungkin kecurigaan bangsa Israel ini ingin menegaskan bahwa perbudakan di Babel itu bukanlah kesalahan mereka, tetapi murni adalah kesalahan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari bacaan kita di pasal yang ke-50 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga, Tuhan ingin menegaskan bahwa perbudakan di Babel sesungguhnya bukanlah kesalahan Tuhan, tapi merupakan kesalahan mereka sendiri. Beberapa gambaran atau ilustrasi Tuhan berikan kepada mereka melalui perantaraan Nabi Yesaya, yaitu melalui surat cerai dan juga penagih hutang. Dalam ilustrasi tersebut Tuhan bukanlah seorang yang ingin menceraikan istrinya dengan sesuka-sukanya, atau seperti kepala penagih hutang yang memeras penghutang sehingga dia terjual. Dari dua ilustrasi tersebut, perzinahan si istrilah yang justru membawa seperti itu sesuatu yang tidak baik, dan ini bersalah menurut hukum Taurat. Dan juga tunggakan dari si penghutanglah yang membuat ia harus membayarnya berikut bunganya sampai dirinya sendiri menjadi terjual. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita sadar bahwa Tuhan sungguh-sungguh ingin menebus mereka. Hal ini ditunjukkan langsung oleh Tuhan dengan memberi tanda dengan tangannya yang diangkat kepada bangsa-bangsa. Kita bisa lihat di ayat yang ke-22 pasal yang ke-49. Dan juga bagaimana seperti itu Tuhan menunjukkan ketika ia mengangkat tangannya, semua bangsa dimulai dari para pemimpin akan tunduk kepada Israel.
Tangan Tuhan yang diangkat bisa diartikan bahwa kekuatan Tuhan itu dijadikan dan disejajarkan dengan panji-panji yang dibawa oleh mereka mendahului pasukan perang. Inilah sebuah bukti bagaimana sungguh nyata kekuatan Tuhan. Kuasa Tuhan tidak lebih dari cukup untuk memerdekakan para tawanan dari para penindas dan penawan mereka. Oleh karena itu saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari saat ini kita bersama merenungkan, apakah dengan mencurigai Tuhan yang punya niat jahat dalam kehidupan kita menjadi sesuatu yang masuk akal saat ini? Apakah ini pantas? Namun jujur saja saat ini, saat kita menghadapi kesulitan yang sungguh bertubi-tubi dalam benak kita yang terkecil sekalipun, kita pasti memunculkan hal yang demikian. Tetapi mari kita lihat ke belakang. Kita lihat masa lalu kita. Di saat Dia di dalam Yesus Kristus menebus dosa kita. Bukankah itu bukti atau tanda kasih-Nya bagi kita yang sungguh-sungguh luar biasa? Dan bahkan ada begitu banyak perbuatan dan kasih serta kuasa Tuhan yang pernah kita alami dan kita rasakan sampai saat ini. Mari kita renungkan ini. Jangan lagi meragukan, apalagi mencurigai Tuhan. Karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah ingkar janji bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, memberkati saudara dan saya. Amin. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami percaya hari ini kami boleh belajar tentang kebenaran firman. Tuhan boleh pakai hamba-Mu Yesaya yang menjadi perantara Tuhan bagi bangsa Israel, mengingatkan betapa Tuhan sesungguhnya tidak pernah membawa mereka ke dalam pencobaan, tapi justru ingin menolong mereka. Tapi karena kecurigaanlah membuat kami sebagai manusia bisa saja jauh daripada Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu mengingat betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Ajarkan kami ketika kami dalam pencobaan yang bertubi-tubi, kami tetap mengandalkan Tuhan. Hidup kami seutuhnya adalah milik Tuhan. Maka selayaknya Tuhan pasti akan memberkati kami di hari ini dan seterusnya. Berkati kami Tuhan dalam segala aktivitas dan pekerjaan kami yang kami lalui di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi bagi kita semua. Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara dan saya. Shalom.